Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Indra Ristiawan. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Jaringan Menggunakan Mikrotik. Selamat menonton. Baik, kita langsung saja. Saya akan mempresentasikan rancang bangun sistem informasi monitoring jaringan menggunakan Mikrotik API. Ya, langsung saja pada deskripsi project. Pada project kali ini saya menggunakan SB admin sebagai template untuk adminnya. Yang kedua, saya menggunakan bahasa pemrograman PHP, yang mana bahasa pemrograman PHP banyak digunakan oleh web developer dari seluruh dunia. Langsung saja untuk DBMS Database Management System, saya menggunakan MySQL yang tentu saja database ini sering digunakan untuk teman-teman atau yang sedang belajar database maupun skala kecil atau skala besar pasti tahulah database MySQL. Nah, selanjutnya saya menggunakan API dari Mikrotik. Kebetulan saya menggunakan API dari Evil Freelancer. Nah, saya kebetulan ketemu di GitHub-nya Evil Freelancer. Lalu saya sudah mohon izin untuk menggunakan API-nya. Kenapa saya tidak menggunakan API officialnya Mikrotik? Karena API officialnya Mikrotik itu jarang diupdate dan tidak mendukung versi PHP yang baru. Selanjutnya saya untuk kode editor menggunakan Microsoft Visual Studio Code. Begitu. Lanjut saja langsung ke data flow diagram. Oh ya, sebelum lanjut ke data flow diagram, untuk proyek kali ini untuk fungsi utama yang ditampilkan yaitu fungsi mematikan klien atau memutus dan menyalakan koneksi klien. Lalu kita akan coba membuat klien, mengupdate data klien dan mendelete data klien. Juga kita akan nanti lihat untuk source code fitur mematikan klien dan menyalakan klien. Oke, kita kembali ke data flow diagram. Berikut ini data flow diagram, terdapat dua entitas ya, teknisi dan admin. Teknisi melakukan input pelanggan dan drop klien. Lalu admin akan menerima status klien dan laporan traffic. Juga klien bisa admin juga bisa ngedrop klien ketika ada klien yang dilaporkan bahwa dia tidak membayar atau telat membayar, maka akan di drop sendiri oleh admin. Nah, untuk teknisi menerima laporan traffic pelanggan, user dan server status untuk memastikan bahwa server yang digunakan menyala. Begitu, langsung saja kita ke demo programnya. Baik, di sini kita sudah masuk ke dashboardnya. Di sini bisa teman-teman lihat saya menggunakan IP public. Mengapa? Karena saya berada di jaringan internal server saya dan saya kebetulan menggunakan server statik. Jadi saya tidak menggunakan XAMPP dan teman-teman bisa buka melalui IP public. Gitu. Saya coba login dengan akun teknisi. User teknis, passwordnya teknis. Nah, di sini terdapat dua klien, yaitu dua klien menyala dan tidak ada klien yang mati, dan total bandwidth dari dua klien ini 4 mega karena masing-masing klien ini 2 mega. Nah, ini merupakan grafik bandwidth itu. Sekarang kita coba untuk melakukan drop klien. Kita masuk ke client manage, kita drop klien. Nah, ini sudah ada beberapa klien yang sudah saya daftarkan di sini. Misalkan kita mau drop Panti Bimo. Nah, kita drop dengan klik tanda silang di merah ini. Nah, maka status akan menjadi disable. Dan ketika kita membuka di Winbox-nya akan ada Panti Bimo ke dropnya menyala. Ketika kita enable kembali, maka akan menjadi allow dan di sini menjadi hilang.
Begitu untuk fitur dropnya. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan klien. Kita tambah klien. Nah, kita tambahkan klien misalkan Darno, alamat Tlogoatu 080989 4 kali. Nah, package misalkan 2 Mbps. 2 Mbps. Instalasi awal tanggal kemarin ya, tanggal 21 mungkin. Nah, kita cari Darno. Nah, kita pilih sembarang dulu aja untuk kita tes. Nah, kita Darno. Nah, untuk data paket mark ini diambil dari data dari router OS-nya. Begitu. Nanti akan saya tunjukkan untuk source code-nya. Lalu kita submit. Nah, di sini sudah otomatis tertambah Darno. Kalau kita mau lihat Darno itu detailnya apa aja sih? Nah, di sini kita sudah melihat, kita mau update data. Oh, Darno sudah berubah berlangganan menjadi 4 Mbps. Nah, kita update datanya. Nah, terus kita buka kembali, maka 4 Mbps. Begitu. Terus kita back. Nah, lalu kita coba hapus. Kita hapus. Nah, data yang dihapus di sini tidak menghapus data yang ada di mikrotiknya. Begitu. Oke, kita lanjut ke source code-nya. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Oke, kita sudah bisa membuka Visual Studio Code-nya. Kita pergi ke add client dulu. Nah, saya akan menunjukkan di mana saya mengquery atau mengambil data dari paket MAC yang ada di combo box tadi. Nah, di sini saya menggunakan query paket MAC-nya. Nah, saya ambil dari parameter Q3 di sini. Lalu saya deklarasikan dulu, lalu diberikan pengulangan dengan pengulangan for each, lalu akan ditampilkan pada input lalu akan dimasukkan ke database-nya. Mohon maaf, ini untuk menambahkan klien. Nah, modul untuk menambahkan klien, untuk menampilkannya di sini. Nah, di paket MAC. Nah, di sini ada perulangan for each yang digunakan untuk menampilkan paket MAC-nya, begitu. Untuk di sini untuk memanggil API-nya Mikrotik ya, dengan melalui autoload, lalu kita use class-nya di router OS config, router OS client, dan router OS query. Begitu, kita inisialisasi dulu untuk hostnya, user, dan juga passwordnya. Begitu. Lalu untuk perintah dropnya di sini. Nah, ini ada dua button. Untuk drop dan untuk tidak drop. Untuk drop dan allow. Nah, di sini drop, kita lihat di href-nya ada drop dengan metode get, enable nomor berapa dan disable nomor berapa. Nanti larinya ke sini, untuk disable client ini. Kita set new query add. Nah, kita masukkan data ke IP firewall filter rule. Nah, dengan action drop, chainnya forward, source address IP tadi diambil dari sini, dari query di database-nya. Lalu komennya, kita masukkan komen agar muncul tulisan seperti tadi. Untuk enable-nya sama prosesnya, kita masukkan perintahnya dari router OS-nya di sini. Nah, kita ambil dulu query-nya, baru kita kembali lagi ke halaman drop-nya menggunakan fungsi header. Begitu.
Terima kasih teman-teman, semoga presentasi yang diberikan oleh saya bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Dan apabila ada pertanyaan silahkan mengirimkan komentar atau mengirimkan email. Terima kasih, sampai jumpa.